Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info. Pada sore hari ini saya melihat banyak sekali di grup ya pembicaraan baik melalui media sosial dan lain sebagainya tentang bagaimana cara menukar ya teman-teman, menukar koin dengan barang. Nah, jadi teman-teman, kita ketahui bahwa beberapa dari kita itu sudah migrasi mainnet, dan kemudian hari ini banyak sekali orang yang sudah mengklik move ya untuk mentransfer menjadi balance. Nah, jadi teman-teman, banyak teman-teman kenapa belum ada penukaran. Nah, tapi saya melihat ada beberapa orang yang nekat ya melakukan penukaran, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Di Vietnam sudah ada dan saya mendapatkan screenshotnya. Nah, jadi teman-teman, ternyata kendala ini bukanlah hal yang menurut kita ya mungkin ini bukan kesalahan. Tetapi ternyata ini sudah dijelaskan oleh Nicholas Kokalis ya pada saat dia membuat video 10 menit pada P2D kemarin teman-teman. Nah, mungkin kita tidak memahaminya ya, bahwa di sela-sela percakapannya atau penyampaiannya di menit-menit terakhir ya atau detik-detik terakhir, dia menyatakan bahwa ada SDK Son ya, atau akan ada SDK. Nah, jadi teman-teman, kita akan jelaskan sedikit tentang SDK ini teman-teman. Nah, SDK ini ternyata yaitu tentang transaksi dan perdagangan online. Nah, hari ini yaitu tentang masalahnya di Finerwalk. Jadi harap perhatian buat semuanya yang masih dalam fase testnet lah hari ini ya. P-Core Team akan mengeluarkan mainnet SDK seperti petunjuk Nicholas Kokalis pada videonya yang lalu untuk transaksi pioner ya, utility dan di mainnet, yaitu apabila setelah mereka merasa cukup perintis yang telah berpindah ke mainnet, harap dipahami bahwa masa 14 hari tidak menjadi patokan untuk dimulainya transaksi di ekosistem. Nah, jadi kita sama-sama menunggu ini teman-teman ya. Ternyata saya pun juga pikir sudah bisa ditukarkan. Saya bolak-balik media sosial di mana bisa menukarkannya, dan kemudian marketplace-nya, vendornya siapa. Ternyata SDK juga yang akan meluncur supaya ini bisa transaksi dengan baik. Nah, jadi kita sama-sama nunggu ya teman-teman. Jadi jangan gegabah. Anda sudah keluarkan dari mainnet menjadi balance, dan di situ nanti Anda harus hati-hati. Banyak sekali vendor-vendor mengincar koin Anda dengan harga murah. Nah, jadi sayangi fee Anda teman-teman ya. Dan kemudian juga sebuah marketplace ya, yaitu Trinity, mengatakan bahwa pada perintis, wahai perintis rekan-rekan ya, semua orang antusias tentang keberhasilan Finerwalk dan manfaat yang dapat diberikan kepada semua komunitas. Trinity Project Group bekerja tanpa lelah untuk memperkuat nilai ini untuk membawa ekonomi kita ke manfaat Finerwalk. Kami telah memperluas cakupan sejak kami mulai proyek. Jadi mereka sudah mencakup kemarin ke Malaysia, kemudian mereka terbang lagi ke Singapura, dan mereka membuat merchant-merchant di beberapa negara yang mungkin akan dekat ini di Indonesia ya teman-teman. Nah, jadi telah menemukan banyak rintangan, tetapi tantangan ini tidak menghancurkan niat kami, inti kami. Meskipun demikian, itu memperkuat tekad kami untuk menepati janji kami. Implementasi kami cacat, tapi kami memenuhi setiap tonggak dengan sangat berhati-hati. Jadi, jika ada yang bertanya-tanya, aplikasi proyek kami saat ini tidak memiliki SDK pembayaran untuk mendukung Pi, karena kami masih menunggu perbaikan yang akan dilakukan di Pi Browser. Nah, ini teman-teman. Jadi semua berjalan ya. Ini nggak hoax ini semua berjalan. Sementara kami memahami bahwa Pi sangat sibuk ya. Finerwalk hari ini sangat sibuk, dan kami sabar menunggu masalah ini untuk ditangani. Nah, marketplace bersabar, kita juga bersabar. Mudah-mudahan nanti harganya naik dan kita bisa barter melalui SDK yang sudah selesai. Nah, dan mereka menginformasikan kepada masyarakat bahwa arah bisnis kami akan terus menjadi kepentingan terbaik di Finerwalk sambil mematuhi pedoman pemerintah daerah kami, menerima Pi sebagai pembayaran dengan imbalan barang, jasa, dan lain-lain, termasuk dalam kriteria khusus yang dikenal sebagai Virtual Asset Service Provider atau PESP, yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mengakomodasi perluasan layanan kami. Nah, jadi teman-teman, project ini ya teman-teman, Trinity Group ini juga sudah membuat surat kepada semua pioner agar sabar. Mereka juga sabar dalam membuat SDK. Jadi ini sebuah izin lah seperti itu teman-teman. Nah, jadi jelas sekali bahwa ini akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena mainnet SDK akan segera dirilis
Setelah cukup banyak orang bermigrasi, nah kita kan migrasi ini baru berapa juta ya teman-teman, dari 35 juta pioner itu hanya sekitar 2 juta. Jadi kalau hari ini semua SDK-nya dibuat ya, artinya kita duluan yang bisa menukarkan. Nah ini tidak adil ya tentunya bagi para pioner yang belum KYC, belum dapat undangan KYC, belum migrasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus sama-sama ya. Jadi we live together, kita hidup bersama. Jadi jangan sampai kita merasa duluan gitu teman-teman ya. Nah kemudian juga ya untuk memungkinkan aplikasi diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pioner, aplikasi Pay akan segera beralih dari testnet ke mainnet. Nah kemudian produksi pada dasarnya untuk transaksi Pay yang sebenarnya. Aplikasi yang diliris selama periode ini akan mencakup aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas tim inti. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita sudah tahu SDK Fi itu wajib ya. Wajib dan tertaut di platform. Nah, jadi ini untuk legalitas semuanya. Dan kemudian untuk menghubungkan transaksi melalui platform ke server ya, dan kemudian lanjutnya ke blockchain, Pi untuk tiap masing-masing proses entitas ya. Nah, itu SDK Pi testnet sebelumnya kita sudah mengenal dengan uji coba transaksi testnet melalui platform itu kemarin sudah kita ya. Nah, jadi SDK Pi mainnet ini berbeda lagi yang nantinya akan segera dirilis di announcement core team ya, agar setiap developer dapat mengembangkan SDK Fi sebelumnya menjadi SDK Fi mainnet untuk transaksi di jaringan utama mainnet. Nah, saat semua sudah selesai ya, semua layanan, platform dan kemudian mekanisme pembayaran SDK Fi, saat itu juga akan segera kita lakukan transaksi dengan CoinPay di mainnet kita. Jadi jelas sekali teman-teman ya. Banyak sekali yang mengatakan SDK itu apa, SDK apa. Nah, ya mungkin SDK sangat penting lah ini teman-teman ya, karena fungsinya SDK ini yaitu pre-built ya, harus dikembangkan dari nol. Dengan SDK kita tidak hanya membuat alat baru seperti secara efisien gitu ya, tetapi juga mempermudah proses bagaimana semua orang dapat terlibat dalam semua bentuk perjalanan tersebut. Oke teman-teman, mungkin ini yang menghambat ataupun menunda kita tukar barang dan jasa oleh koin kita, karena kita harus sama-sama ya. Nicholas sudah jelaskan, jadi jangan beranggapan Pi Network macam-macam. Ternyata kita yang salah memahaminya ya. Terima kasih buat atensinya dan buat teman-teman semuanya. Semoga ya yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda semuanya. Tentunya buat saya belajar terus dan melihat terus bagaimana ke depannya Pi Network ini akan menjadi mata uang global yang disukai, disenangi dan digunakan oleh umat banyak ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan SDK ini semuanya tetap klik petir, kemudian tetap menunggu kita sama-sama menukarnya di hari yang akan datang. Terima kasih atas atensinya dan semangat buat semuanya. Semoga sukses dan berbahagia. Salam kaya raya rame-rame. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.